dan selamat berjumpa kembali Anda seluruhnya pada pertemuan daring yang ke-10. Apa kabar seluruhnya? Papa berharap kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap patuh pada protokol kesehatan, menjaga diri dengan baik. Ya, baik, pada pagi hari ini, di pagi yang cerah ini, kita akan lanjutkan materi kita, yaitu bab yang kedua, sel elektrokimia. Dan bagian yang kita pelajari, kita akan bahas pada pagi hari ini adalah berbicara tentang bagian yang ketiga, yaitu perbandingan antara sel elektrolisis dan sel Volta. Kalau berharap supaya benar-benar fokus mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini, simak videonya sampai tuntas, kemudian catat dengan rapi. Setelah itu nanti di akhir pertemuan kerjakan LKS yang akan Bapak kirim dengan cepat, tepat, karena siapa cepat dia dapat, pasti akan mendapat nilai tambah. Akhirnya mengucapkan selamat belajar, selamat menjaga diri dengan baik. Sekian dan terima kasih. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu dari sel elektrokimia dengan melihat perbedaan dan persamaan antara sel Volta dan sel elektrolisis. Kita awali yang pertama dari apa itu maksud dengan sel elektrokimia. Jadi kalau dikatakan dia ada sel elektrokimia, itu adalah cabang dari ilmu kimia yang mempelajari reaksi kimia berkaitan dengan arus listrik akibat dari transfer elektron pada suatu reaksi redoks. Ya, jadi nanti kita akan lihat sebenarnya ada dua kondisi yang bisa kita lihat dari jenis daripada elektrokimia, di mana sel elektrokimia itu sendiri ada dua, yaitu sel Volta dan sel elektrolisis. Nah, baik, yang menjadi persamaan daripada kedua sel itu adalah di katoda terjadi reaksi reduksi dan di anoda terjadi reaksi oksidasi. Yang bisa kita buat untuk pengingatnya adalah karet, berarti katoda reduksi, kemudian anoks itu adalah anoda oksidasi. Sedangkan persamaan yang kedua adalah elektron mengalir menuju katoda, yaitu reaksi reduksi yang memerlukan elektron, dan keluar dari anoda, yaitu reaksi oksidasi yang melepaskan elektron. Baik, langsung kita lihat bagian yang kedua adalah apa yang menjadi perbedaan dari kedua sel elektrokimia tersebut. Yang pertama, sel Volta, yang pasti itu adalah sel yang mengubah redoks menghasilkan arus listrik, sedangkan sel elektrolisis adalah arus listrik, ya, sel yang menyebabkan listrik, sel yang menyebabkan arus listrik menyebabkan terjadinya reaksi redoks. Kemudian yang kedua, reaksi redoksnya berlangsung spontan kalau dia sel Volta, di mana nanti harga potensial selnya lebih besar daripada 0 karena berharga positif. Sedangkan sel elektrolisis dia reaksi redoksnya tidak spontan karena nol selnya lebih kecil daripada 0. Sedangkan untuk kedua elektrodanya, kalau dia sel Volta, katoda kutub positif, anoda kutub negatif, yang kita buat dengan istilah kepan, katoda positif, anoda negatif. Ingat ya, kepan volt. Jadi untuk pada sel Volta, kepan volt, katoda positif, anoda negatif. Sedangkan pada sel elektrolisis berbeda. Ya, kalau dia katoda kutub negatif, anoda kutub positif, yang kita sebut dengan istilah kenap, ya, atau kita tambahkan di belakang kenape, berarti katoda negatif, anoda positif sel elektrolisis. Nah, itulah dia perbandingan atau perbedaan dari kedua sel elektrokimia antara sel Volta dan sel elektrolisis. Bapak harap ini harus dikuasai karena ini menjadi konsep awal dari pendalaman kedua sel tersebut. Baik, untuk sel Volta dalam kehidupan kita sehari-hari itu kita memang sangat erat dengan sel Volta. Di antaranya kita sering menggunakan aki untuk sebagai sumber arus listrik mobil misalnya, kemudian baterai kereta yang kita pakai, kemudian baterai jam, baterai kering, kemudian ada power bank, kemudian sekarang teknologi daripada mobil listrik. Itu semua adalah aplikasi dari sel Volta dalam kehidupan kita. Nah, sedangkan untuk sel elektrolisis dalam kehidupan kita ini juga termasuk sering kita jumpai dalam teknologi pengisian baterai misalnya, ya, baterai HP, termasuk juga pencasan daripada aki, kemudian
bagaimana reaksi pembentukan gas hidrogen, ya. Kemudian yang keempat misalkan dia pemurnian logam, ya, logam misalkan pemurnian tembaga, pemurnian emas untuk menghasilkan kualitas yang lebih bagus. Kemudian misalkan dia adalah teknologi pelapisan beberapa logam misalkan, dan lain sebagainya. Baik, khusus pada pertemuan ini kita akan kupas tuntas yaitu tentang sel volta. Nah, terkait dengan sel volta, apa saja yang harus kita pelajari pada pagi hari ini? Yang pertama adalah pengertian dari sel volta itu sendiri. Yang kedua adalah rangkaian sel volta. Yang kedua, elektroda pada sel volta, notasi selnya, dan yang terakhir adalah potensial selnya. Baik, langsung saja kita awali. Sebagaimana konsep di awal tadi, apa yang dimaksud dengan sel volta? Jadi kalau kita sel volta itu adalah sel elektrokimia yang mengubah energi kimia menjadi listrik. Di mana energi kimia itu diperoleh dari reaksi kimia atau reaksi redoks yang di dalamnya terjadi sehingga menghasilkan arus listrik. Dengan adanya arus listrik, maka kita akan bisa menghitung yang namanya enol sel atau potensial sel. Baik, sedangkan rangkaian sel volta sendiri nanti Anda harus bisa menggambarkan setiap rangkaian sel volta dari kedua elektroda bila nanti ada dalam soal. Misalkan kita menggunakan dua tabung reaksi, saya misalkan kita akan menempatkan elektroda yang pertama yaitu kutub anoda muatan negatif. Kemudian pada gelas kedua kita tempatkan elektroda yang kedua yaitu katoda bermuatan positif, di mana pada anoda terjadi oksidasi. Ingat tadi kepan, ya, katoda reduksi, anoda oksidasi, kepan pol. Maka kedua elektroda tersebut kita hubungkan dengan listrik sehingga dia nanti akan menghasilkan arus listrik, di mana arus listriknya itu mengalir dari kutub anoda menuju kutub katoda, selalu mengalir dari kutub anoda menjadi kutub katoda. Nah, kedua gelas kimia tersebut kita akan hubungkan dengan jembatan garam. Ya, kita hubungkan dengan jembatan garam. Apa fungsi daripada jembatan garam? Nah, sebagaimana dengan namanya jembatan garam berarti dia mengandung larutan garam. Bisa menggunakan misalkan NaCl, KCl, NaNO3, bisa juga menggunakan KNO3. Jadi fungsi daripada jembatan garam di situ adalah untuk menghubungkan aliran listrik daripada kedua kutub elektroda dan anoda. Inilah dia rangkaian sel volta. Jadi Anda nanti tinggal melihat yang mana dia logam sebagai anoda, yang mana dia logamnya yang bertindak sebagai katoda. Baik, berikutnya bagian yang ketiga adalah terkait dengan notasi sel atau sering kita sebut dengan diagram sel, ya. Jadi notasi sel ini dipastikan juga selalu terdiri dari setengah reaksi oksidasi dan setengah reaksi reduksi. Maka secara umum untuk notasi sel volta itu sendiri adalah setengah reaksi oksidasi pada anoda dipisahkan oleh jembatan garam, setengah reaksi reduksi pada katoda. Maka dengan demikian kalau kita lihat di situ di sebelah kiri daripada jembatan garam adalah setengah reaksi oksidasi pada anoda, kemudian di sebelah kanan jembatan garam adalah setengah reaksi reduksi pada katoda. Di mana nanti pada setengah oksidasi dari logam dia menjadi ion, berarti dari wujud solid, fase solid menjadi aqua. Sebaliknya pada setengah reaksi reduksi pada katoda yaitu dari fase aqua atau ion menjadi logam. Maka untuk memisahkan kedua setengah sel tersebut dipisahkan oleh jembatan garam. Nah, karena dalam potensial sel, karena dia adalah sel volta menghasilkan energi kimia menjadi energi listrik, berarti kita bisa menghitung seberapa besar listrik yang dihasilkannya dengan menggunakan perbandingan daripada potensial reduksi dari kedua kutub positif dan kutub negatif atau elektrodanya. Maka besarnya potensial reduksi dari setiap logam itu dimiliki oleh masing-masing logam. Nanti silakan Anda lihat di buku pelajaran kimia kelas 12 atau searching di Google. Kawan melihat setiap logam dalam deret volta itu memiliki harga daripada enol masing-masing dari setiap logam. Maka untuk menghitung potensial selnya atau enol selnya yaitu adalah enol reduksi dikurang dengan enol oksidasi atau enol besar dikurang dengan enol kecil. Jadi nanti hanya dengan membandingkan harga enol Anda sudah bisa menghitung enol sel. Nah, misalkan sebagai contoh soal sederhana kita akan lihat supaya nanti Anda bisa menguasai soal-soal. Pada keadaan standar diketahui ada dua
potensial elektroda yang diketahui yaitu Cu2 positif aqua, Cu harganya sama dengan positif 0,34 volt. Kemudian E0 daripada Zn2 positif aqua menjadi Zn sama dengan negatif 0,76 volt. Yang diminta adalah yang pertama gambarkan rangkaian sel voltanya, kemudian tuliskan reaksi selnya, yang ke J adalah berapakah potensial selnya, kemudian yang kedua adalah tuliskan notasi selnya, dan yang E bagaimanakah arah elektronnya. Ya baik, kita mulai dari yang pertama adalah menggambarkan rangkaian sel voltas sebagaimana yang sudah Bapak tunjukkan di awal tadi. Maka untuk bisa menggambarkan rangkaian sel voltanya, maka kita harus bisa dulu memisahkan mana dia setengah reaksi reduksi, mana setengah reaksi oksidasi hanya dengan melihat harga E0. Jadi pastikan kalau dia E0 ya, atau potensial elektrodanya yang lebih kecil, dia akan mengalami reaksi oksidasi. Maka dengan demikian dia akan berlangsung spontan. Sedangkan sebaliknya berarti E0 yang nilainya lebih besar, berarti dia akan mengalami setengah reaksi reduksi. Ya, maka kalau kita bandingkan positif 0,34 volt dengan negatif 0,76 volt, tentunya 0,34 volt lebih besar daripada negatif 0,76 volt. Artinya bahwa yang bertindak sebagai oksidasi adalah E0 daripada Zn. Maka langsung saja kita gambarkan untuk rangkaian sel voltanya. Ingat, dengan menggunakan kedua gelas kimia, masing-masing kita tempatkan elektrodanya. Yang pertama dia adalah elektroda anoda yang bermuatan negatif, berarti kalau kita lihat di situ. Sedangkan elektroda yang kedua adalah katoda, kutub positif. Kita hubungkan dengan arus listrik sehingga dia menghasilkan arus listrik. Kemudian kedua larutan atau kedua elektroda kita hubungkan dengan jembatan garam. Maka kalau kita lihat di situ pada setengah reaksi oksidasi akan menghasilkan arus listrik ya. Arus listriknya mengalir dari setengah reaksi oksidasi menuju setengah reaksi reduksi. Dengan mengenai istilah katoda adalah reaksi positif, sedangkan anoda adalah reaksi negatif. Maka dengan demikian kalau kita lihat di situ setengah reaksi oksidasi pada anodenya adalah Zn ya, berarti dia, sedangkan elektroda positifnya adalah Cu karena dia mengandung harga E0 yang lebih besar. Maka demikianlah dia kita bisa gambarkan rangkaian sel voltanya. Maka sekarang kita yang kedua adalah masuk ke tuliskan reaksi selnya. Maka reaksi selnya adalah, maka yang pertama kita lihat yaitu setengah reoksidasi pada anode yaitu kutub negatif Zn menjadi Zn2 positif dengan melepaskan 2 elektron. Sedangkan setengah reduksi pada katode yaitu kutub positif Cu menerima 2 elektron menjadi Cu. Kemudian kita jumlahkan menjadi reaksi sel setara, di mana elektron yang berbeda ruas bila dijumlahkan habis bereaksi, maka reaksi sel setaranya adalah Zn tambah Cu2 positif menjadi Zn2 positif tambah dengan Cu. Pastikan reaksi sel setara itu syaratnya tetap sama pada reaksi redoks setara, atom di kiri sama dengan atom di kanan, muatan di kiri sama dengan muatan di kanan. Maka bagian berikutnya adalah berapakah potensial selnya. Sangat sederhana sekali, berarti E0 sel sama dengan E0 besar dikurang dengan E0 kecil atau E0 reduksi dikurang dengan E0 oksidasi, berarti sama dengan positif 0,34 volt dikurang negatif 0,76 volt. Maka potensial sel atau E0 selnya sama dengan positif 1,10 volt. Nah, dari reaksi yang kedua juga kita bisa menghitung ya, langsung dia dengan menggunakan reaksi selnya. Yang pertama dari setengah oksidasi pada anodenya dipastikan di situ tadi karena dia tetap E0-nya tetap di situ karena reaksinya tetap positif 0,34 volt ya. Karena dia dari logam menjadi mengion, jadi sesuai dengan harga E0-nya. Karena dia memiliki harga E0 besar, maka reaksinya tetap. Karena dia mengalami setengah reaksi oksidasi pada anode, maka E0-nya tetap positif 0, karena tadi dia setengah oksidasi pada anodenya kita balik ya, maka dia menjadi positif 0,76 volt, reaksinya kita balik. Sedangkan setengah reaksi reduksi pada katoda atau kutub positif
reaksinya tetap, ya, berarti dia positif 0,34 volt. Maka bila kedua reaksi sel dijumlahkan, maka dia akan menghasilkan enol sel dari penjumlahan kedua enol daripada elektrodanya, maka dia menjadi tetap sama, hasilnya adalah 1,10 volt, ya. Jadi sama apakah menggunakan selisih dari potensial selnya atau langsung menjumlahkan kedua daripada harga enolnya setelah menuliskan masing-masing kedua elektrodanya dengan reaksi yang benar, ya. Jadi bila dijumlahkan juga sama hasilnya, elektronnya tadi habis, ya. Maka berikutnya kita akan lanjut, kita masuk ke notasi selnya, ya. Untuk notasi selnya berarti tadi diagram selnya, ingat tadi notasi sel volta itu selalu dari setengah reoksidasi pada anode, berarti Zn menjadi Zn2 positif, dari fase solid menjadi aqua, dipisahkan oleh jembatan garam, setengah reduksi pada katode, berarti Cu2 positif menjadi Cu dari fase aqua menjadi solid, ya. Jadi sangat sederhana sekali. Jadi ingat selalu notasi selnya selalu setengah reoksidasi pada anode dipisahkan oleh jembatan garam, setengah reduksi pada katode. Sedangkan yang berikut adalah yang terakhir, bagaimana ke arah elektronnya. Maka dipastikan arah elektron itu selalu dari anoda kutub positif mengalir, ya, ke anoda kutub negatif. Sekali lagi, aliran elektron selalu dari elektroda anoda kutub negatif mengalir ke elektroda katoda kutub positif. Berarti dipastikan elektronnya adalah dari Zn sebagai anoda ke Cu. Itulah dia elektronnya. Maka dengan demikian, Bapak pikir dengan melihat satu soal sekaligus Anda sudah bisa menjawab beberapa soal terkait dengan sel volta. Maka dengan demikian akhirnya Bapak ucapkan selamat belajar dan nanti langsung dikerjakan LKS-nya. Terima kasih.